Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anissa Pandi, nomor induk mahasiswa 100.418.199, dan saya berasal dari Universitas Islam Bandung. Mungkin langsung ke bahasan yang ditugaskan pada pertemuan kali ini di mata kuliah Hukum Investasi di Universitas Negeri Semarang, yaitu adalah membahas tentang dampak positif dan dampak negatif dari penanaman modal di Indonesia. Eee, se eee, Lalu saya akan langsung menjelaskan pada dampak positifnya. Nah, salah satu dampak positif di penanaman modal adalah di bidang ketenagakerjaan. Nah, yang saya akan contohkan di sini adalah merupakan penanaman modal asing begitu ya. Contoh penanaman modal asing yang memberikan banyak dampak positif untuk tenaga kerja di Indonesia yaitu adalah proyek strategis nasional. Nah, proyek strategis nasional ini apa sih sebenarnya? Nah, jadi proyek strategis nasional ini merupakan proyek-proyek infrastruktur yang berada di pemerintahan era Presiden Bapak Jokowi, yaitu adalah merupakan proyek-proyek infrastruktur Indonesia yang dianggap strategis dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di daerah. Nah, dari adanya proyek strategis nasional ini ternyata banyak memberikan dampak positif yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Nah, salah satu dari proyek strategis nasional ini atau PSN ini adalah pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung oleh PT Kereta Cepat Indonesia China atau PT KCIC. Kereta ini menghubungkan ibu kota negara Jakarta dengan kota Bandung di Provinsi Jawa Barat dengan jarak membentang sejauh 150 kilometer. Nah, tadi saya menyebutkan bahwa proyek ini adalah dilakukan oleh PT Kereta Indonesia China. Nah, PT KCIC ini adalah merupakan perusahaan patungan atau joint venture company antara China Railway Group Limited CRAC yang mempunyai 40% kepemilikan dari PT KCIC ini dan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia yang mempunyai 60% kepemilikan dari PT KCIC ini. Nah, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia ini tersebut merupakan konsorsium dari 4 BUMN di Indonesia, yaitu ada Kereta Api Indonesia, Wijaya Karya, PT PN 8, dan Jasa Marga. Nah, PT KCIC ini adalah merupakan salah satu bentuk dari penanaman modal asing. Nah, penanaman modal asing itu ada dua bentuk sumber pemodalan. Sumber yang pertama itu adalah modal dari proyek penanaman modal ini berasal dari 100% modal asing. Nah, yang kedua adalah modalnya ini berasal dari patungan antara penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri. Nah, dalam kasus ini PT Kereta Cepat Indonesia China ini atau PT KCIC ini merupakan salah satu bentuk yaitu joint venture company, yaitu modalnya itu berasal dari penanam modal asing yaitu China Railway Group Limited dan penanam modal dalam negerinya yaitu PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia. Lalu setelah dampak positif tadi, ada juga dampak negatif dari penanaman modal asing ini, yaitu yang pertama ada terbelangkainya sektor pertanian. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pembangunan proyek dari penanaman modal ini yaitu pembangunan infrastruktur ini ternyata banyak menggerus sektor-sektor pertanian yang merupakan sumber dari produktivitas petani di Indonesia, yang mana ini akan mengakibatkan kerusakan lingkungan apabila dari perusahaannya ini tidak melakukan CSR atau tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan begitu. Nah, dari situ maka dari kekurangan lingkungan ini bahkan bisa juga tadi sudah saya sebutkan bahwa terbengkalainya sektor pertanian ini juga dapat mengakibatkan berkurangnya lahan produktif yang hubungannya dengan berkurangnya produktivitas petani di Indonesia. Nah, selain itu juga ada eksplorasi sumber daya alam secara berlebihan dan juga hasil usaha dari eksplorasi sumber daya alam tersebut mungkin bisa lebih banyak dibawa ke negara asalnya gitu dari penanam modal asingnya. Nah, mungkin balik lagi ke dalam sisi ketenagakerjaan yang tadi, mungkin karena di Indonesia ini kebanyakan sektor-sektor yang ditanamkan modal investor asing ini sangat bergantung pada kemampuan di bidang komputerisasi, di mana ini menjadi kelemahan negara Indonesia karena yang kita tahu bahwa tenaga kerja Indonesia ini masih berpendidikan rendah. Dalam hal ini fokusnya adalah di bidang teknologi. Nah, dari sini ya tetap saja pada akhirnya tenaga kerja
asing juga masih tetap dipekerjakan, bahkan di posisi di tenaga kerja ahli. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan mengenai dampak positif dan dampak negatif dari penanaman modal di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.